Let's go, please. Already got this. Okay, so 20 milligrams diazepam. Assalamualaikum para cuy. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat ya. Nah, kali ini kita masuk lagi ke kisah nyata tentang nasib seorang gadis muda di Jerman yang kasihan banget sudah menjalani perawatan medis selama 2 tahun karena keluhan psikologis dan kejang. Tapi meski dirawat dokter, kondisi anehnya tak kunjung hilang. Di saat itu orang tuanya yakin bahwa ada sesuatu yang gelap merasuki dirinya, maka pendeta pun dipanggil untuk melakukan ritual pengusiran setan. Tapi bukannya sembuh, gadis itu justru menghadapi akhir yang tragis. Ini adalah salah satu kasus eksorsisme paling mengerikan dan kontroversial di dunia. Dan baiklah, tanpa alon-alon, kita langsung saja ke filmnya. Ja, und weil die Herren Fahre dast, sind die so blöd in einer Umbauung. Ja, warum? Weil Kisah berawal pada tanggal 13 Juni 1976 di sebuah rumah yang terletak di Jerman Barat, yang didatangi oleh 2 dokter yang bernama Dr. Kenneth dan Dr. Friedrich. Setelah dibuka, tanpa cacicu, kedatangan 2 dokter ini langsung ditolak oleh si yang punya rumah. Di situ juga ada pemuka agama yang menemani keluarga ini, yaitu Father Renz dan Pastor Ernest. Para dokter memperkenalkan diri kepada pemuka agama, yang maksud kedatangannya ke sini hanya untuk menolong Annelies. Tapi, Father Renz menolak, dan berkata, mereka sudah menangani Annelies selama 2 tahun, dan tak ada perubahan sama sekali. Menurut Father Renz, obat mereka tak menolong Annelies, karena ini sudah bukan lagi tentang medis. Selagi perdebatan yang makin hot, tiba-tiba ada suara dari atas, yang ternyata Having seizures because that is the issue. when she was in your care and you What- didn't do anything what- to what- help you her. have- She's under the care of God. Oh, shit. Oh. Look, Annalisa. Good Lord, when did she last slept in your Nobody department. Oh, She could, Dr. She could. Get her to bed. We can give her a... Get her. She needs to be keep on her. Steve, get on her. Come on. Sekarang kita akan ke pandangan medis tentang yang dialami Annelies, yang diawali oleh Dr. Friedrich Gruber. Ia adalah dokter lokal yang sudah menangani Annelies sejak kecil. Awalnya, orang tua dari Annelies datang menemuinya, mengeluhkan Annelies mengalami sakit kepala yang tak bisa dijelaskan. Lalu Dr. Friedrich mengambil tindakan untuk memberinya obat saja, dan mereka punya kontrak tertulis dengan keluarganya, bisa datang dan melihat Annelies. Dan jika para medis merasa Annelies semakin parah, mereka bisa membawanya kembali ke rumah sakit, namun mereka malah diusir. Berpindah ke Dr. Kenneth, yang kesini, karena sedang memfokuskan penelitiannya tentang epilepsi dan gangguan terkait, dan ia diajak oleh Dr. Gruber untuk konsultasi masalah Annelies ini. Dr. Kenneth juga sengaja membawa kru dokumentasi, Steve dan Sandy, dan rekamannya nanti akan ia pelajari. Dan Annelies adalah objek yang sempurna, karena kemungkinan Annelies mengalami skizofrenia. Setelah itu, kita ke Steve sang perekam. Ia melaporkan bahwa semua yang terjadi di sini belum pernah ia lihat, dan ada imam gereja di sini yang melakukan pengusiran syaiton.
Dan yang di luar realita, pada saat mereka baru banget sampai di rumah ini, mendadak banyak burung gagak yang tiba-tiba amsyong. When we walked up the path, oh shit. God. Come along. How did that? Begitu juga pada saat Annelies keluar, sambil berjalan ia pipis dan menjilat pipisnya sendiri. Selesai merekam, Steve bersama Sandy sedang menyiapkan kamera untuk dipasang di spot paling cuan di rumah ini, agar bisa memantau Annelies. Setelah itu, Steve merekam seisi rumah, yang tampak keluarga Annelies ini adalah keluarga yang taat dengan agama. Terlihat banyak salib-salib yang ditempel, tapi tiba-tiba Hey. kita ke Sandy, yang sedang memasang CCTV, dia malah diganggu oleh makhluk di sini. Sambil ketakutan, Sandy memanggil semua orang untuk ke atas. Begitu semua orang sampai di atas, semua salib yang terpasang posisinya sudah terbalik. Lalu perdebatan kembali antara Father Renz dan Dr. Friedrich tentang apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba, Oh my God! Somebody turn on the lights downstairs. Get up here. lampu tiba-tiba saja meledak, dan mereka langsung ke kamar Annelies yang sedang meraung-raung. Give me your stethoscope. Give me your stethoscope. Di sini, Father Renz membacakan Alkitab, sedangkan Dr. Kenneth mau membius Annelies, tapi itu tak mempan. Annelies malah menampar si dokter dan semakin mengamuk. Okay, got it. Go. Annelies makin tak terkendali. Ia berbicara bahasa Jerman, Inggris dan Aramik. Kacau banget cuy. She speak English? Karena situasi makin rusuh, Father Renz menyuruh para dokter untuk keluar, agar ia bisa menjalankan tugasnya. Get out, you two. You need a out. Deus Pater. Die Werbung Karten Christus. In nomine Christi, Christi, Maria. Setelah setengah Alkitab ia baca, akhirnya Annelies bisa tenang, dan sudah sadar kembali, dan disuruh istirahat oleh Father Renz. Hari berikutnya, tanggal 14 Juni 1976, rekaman dibuka dengan kesaksian Father Renz dari segi spiritual yang dialami Annelies. Father Renz kesini untuk melakukan pengusiran demit yang diminta oleh keluarga Annelies sendiri. Dan mengenai para dokter kesini, Father Renz meminta agar mereka pergi saja dari sini, karena 2 tahun merawat Annelies tak ada hasil apa-apa. Father Renz tak menentang medis atau semacamnya. Namun, hal yang dialami Annelies ini sangat berbeda, karena mereka tadi lihat sendiri, Annelies bisa berbahasa Inggris dan Aramik. Dan spesifik tentang bahasa Aramik, bahasa yang ada di zaman kekristusan, yang mereka hampir tak punya peninggalan yang tertulis pada zaman itu. Jadi mereka pun tak bisa mempelajarinya. Dan dari semua itu, Father Renz menyimpulkan, apa yang terjadi kepada Annelies ini adalah perbuatan syaiton kelas kakap. Sementara dari sisi akal sehat, Dr. Friedrich mengatakan bahwa yang tadi mereka lihat masih bisa dijelaskan. Tapi saat disuruh membuktikan oleh Steve yang merekam, Dr. Friedrich langsung kelagepan. Tapi si dokter masih percaya bahwa tadi Annelies hanya kejang-kejang saja. Setelah mereka melempar opini masing-masing, akhirnya mereka duduk di satu ruang. Dr. Friedrich dan Kenneth memberikan opini mereka. Menurut apa yang mereka lihat pada malam terakhir, sewaktu Annelies masih dalam perawatan mereka,
Pada saat itu, Annelies menulis di tempat tidur, lalu mereka berikan obat penenang, dan ia bisa tidur. Lalu menurut Kenneth, ia melihat Annelies sudah tak bisa tidur dan mengalami kejang-kejang. Itu membuat mereka harus membantunya. Mendengar itu, Father Rance dan Pastor Ernest berucap, semua ini tak terlihat seperti apa yang mereka kira. Ini sudah masuk ke ranah iman. Namun, perdebatan kembali muncul karena, baik para dokter dan pemuka agama, yakin dengan pandangan masing-masing, meributkan penanganan yang pas untuk Annelies, bukan bersatu, dengan keilmuan masing-masing. Dan perdebatan itu juga membuat muak ibu Annelies, yaitu Anna, tapi sepertinya ibu Annelies lebih setuju ke pengusiran setan, ketimbang medis. Lalu karena sudah tak tahan, Father Rance berkata pengusiran Saiton ini diperintahkan oleh keuskupan langsung, karena ialah pemimpin komunitas di sini, dan semua ini adalah dunia yang berbeda, di luar kemampuan ilmu pengetahuan umum. Di hari ketiga, tepatnya 16 Juni 1976, dibuka dengan wawancara dari orang tua Annelies, yaitu Pak Joseph dan Ibu Anna. Pak Joseph menjelaskan bahwa kondisi anaknya sedang sangat sakit dan sudah berjalan 6 tahun ini. Dan awalnya Annelies hanya membuat suara-suara aneh dan menangis tiba-tiba. Lalu dibawa ke rumah sakit dan didiagnosis menderita epilepsi. Annelies sempat dibawa ke rumah sakit, namun tak lama kemudian ia dipulangkan. Dokter hanya memberinya obat, tapi itu sama sekali tidak membantu. Hari demi hari, tingkah Annelies semakin aneh, jauh dari dirinya yang dulu. Melihat hal itu, kedua orang tuanya mulai panik. Mereka akhirnya memanggil Father Rance untuk melakukan keahliannya. Berpindah scene, Annelies terlihat sedang berdoa, lalu dihampiri Father Rance bersama Steve yang merekam. Terlihat Annelies penampilannya sudah berantakan sekali. Annelies seakan sedang berkomunikasi dengan seseorang, yang entah siapa. Sie bittet mich, besessen zu bleiben. Tapi tak lama ia menangis, dan adegan ini pun terjadi. Jesus suffered for all the sin. Ich wollte nicht. Annelies, du, was du da, Annelies, Annelies, bitte. Magst du das? Nicht. Adit, tolongin Dit. Nimm das Scheiß aus meinem Gesicht! Out of my face! Mein Kopf tut weh. Saiton yang bersemayam dalam tubuh Annelies mulai mempermainkan mereka. Steve panik, kameranya ditinggal di lantai atas, lalu ia buru-buru memanggil yang lain. Namun belum sempat mereka naik. Father Rance sudah lebih dulu datang, dan menenangkan semuanya. Father Rance memberitahu, bahwa tadi Annelies berbicara dengan perawan Maria, bahwa pengusiran harus tetap dilakukan. Tapi tiba-tiba Pastor Ernest datang, memberitahu bahwa Annelies mengamuk. Saat mereka tiba di kamar Annelies, gadis itu sudah mengamuk hebat. Amarahnya tak terbendung, sampai ia merobek bajunya sendiri. Lalu ia juga mencakar Dr. Kenneth yang mencoba menenangkannya. Tapi akhirnya, setelah dikepret-kepret air suci dan dibacakan Alkitab, Annelies kesakitan, namun ia menjadi tenang kembali. Deum, Deum per Deum, Deum omni, dicevit et omni. Dominus vobis spiritu tuo.
Deus confessor. Loncat ke hari ke-6, tepatnya 19 Juni 1976. Kembali ke wawancara orang tua Annelies, yang sekarang baru kita ketahui bahwa pengusiran Saiton ini sudah berlangsung selama 9 bulan, dan juga tak ada perubahan dari Annelies. Tapi Pastor Ernest meyakini, ia berkata semua ini akan berhasil, karena mereka punya 60 cara perawatan khusus untuk pasien seperti Annelies. Dan orang tua Annelies hanya bisa berserah dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Dan sejenak, kita akan mendengar rekaman suara dari Annelies saat masih hidup, yang sedang kerasukan. Oh my God. Mer sagen. Denk. Hier, die kommen näher. Come here! Kita ke ruang tengah, semua orang sudah berkumpul. Father Ren selalu menjelaskan kepada dua dokter, bahwa rekaman itu, ia buat selama 4 bulan terakhir. Dan dari semua catatan, ia menyimpulkan satu hal mengerikan, Annelies dirasuki 3 sosok iblis. Yang pertama, Kaisar Nero, penguasa Romawi kelima, terkenal karena kekejamannya dan kegilaannya pada kekuasaan. Di akhir hidupnya, Nero mengakhiri nyawanya sendiri. Yang kedua, Adolf Hitler. Menurut Father Renz, roh Hitler ikut menguasai tubuh Annelies. Dan yang ketiga, inilah yang membuat Keuskupan Agung, bahkan Kardinal di Munich pun, gemetar ketakutan, yaitu, the one and only, Satan. Setelah menjelaskan itu, Father Renz menyalakan rekamannya kembali. Tapi malah ini yang terjadi. Annelies turun, dan datang untuk mengamuk kembali. Benar-benar tak terbendung lagi. Oh my God. Steve. Sandy, grab this and get the 16mm. Steh auf! Jesus! I'm not going up. Setelah kejadian tadi, dalam wawancara, dua dokter ini pun bingung, bagaimana itu semua bisa terjadi. Albert Einstein pun, kalau masih hidup, pasti kelimpungan menjelaskannya. Tapi mereka berdua tak percaya gaib, dan menurut mereka pasti ada suatu cara untuk menjelaskannya. Lanjut di hari ke-14, tanggal 27 Juni 1976, pagi hari, ayah dan ibu Annelies datang ke kamarnya, sambil membawakan sarapan. Namun, Annelies malah mengusirnya, menyuruh mereka keluar. Ibunya langsung mengadu ke Father Renz. Terlihat jelas, ia sangat sedih. Karena anaknya tak kunjung sembuh. Orang tuanya benar-benar memohon pertolongan kepada Father Renz. Mereka sudah tak sanggup lagi melihat Annelies tersiksa seperti itu. Di situ juga ada para dokter, yang mencoba untuk usul agar Annelies bisa dibawa ke rumah sakit. Mereka berempat pun masuk ke kamar Annelies. Sebagian terus mendoakan dengan khusyuk, sementara yang lain berusaha keras membujuk agar Annelies segera dibawa ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba Annelies menarik tangan Dr. Kenneth dan berbicara kepadanya tentang adiknya yang meninggal karena kanker dan tak bisa disembuhkan oleh Dr. Kenneth. Seketika itu, Dr. Kenneth pun marah hingga ingin mencekiknya, namun dicegah. Setelah Dr. Kenneth keluar, Annelies semakin brutal. Ia memakan burung gagak mentah-mentah, lalu mengamuk kembali. No. Oh God. I feel much stronger now. Kita ke hari ke-15, tanggal 28 Juni 1976. Hari itu terlihat, Dr. Friedrich sedang berbicara dengan Annelies. Ia berkata, ia tak setuju dengan apa yang dilakukan Father Renz. Maka dari itu ia harus menghentikan ini semua. Tapi tiba-tiba, Jesus
Watch. Fucking watch this. Ia ditarik oleh Annelies, sambil ditindih. Annelies mencekik Dr. Friedrich berniat untuk menghabisinya. Situasi makin kacau, semua orang datang untuk mencoba menenangkan Annelies, tapi akhirnya Bitte hilf mir. I can loosen them up a little bit. I don't do this. I didn't. Please let go. Please let go. But your grandma? No, please. And your mother was 6. I don't understand how you could look at yourself in the mirror. hari ke-16, tanggal 29 Juni 1976. Setelah kejadian kemarin, yang akhirnya mengakibatkan Dr. Friedrich mati, Dr. Kenneth ingin melapor ke polisi, karena ini sudah masuk ke ranah hukum. Tapi Father Renz jelas tak mau, karena kalau sampai polisi ke sini dan masuk ke dalam situasi ini, Annelies pasti akan dipindah di suatu tempat yang mereka tak tahu. Dan kalau sudah begitu, baik Father Renz dan Dr. Kenneth tak bisa lagi membantu Annelies. Di sini situasinya semakin rumit, mereka berargumen masing-masing, tak ada ujung dan titik temunya. Tapi tiba-tiba, Decisions are not taken lightly. They are made. But he has died. Yes, people die in these situations. Kommt denn oben? Wer ist denn oben? Kommen Sie, kommen Sie! Sandy, entah kenapa tiba-tiba ia gantung diri, dan mereka semua melihatnya. Setelah tahu, ada lagi yang mati. Father Renz mulai menampar Annelies dan menyuruhnya berlutut. Ho! Auf die Knie! Auf die Knie! Ich höre lauter! Runter! Lalu, Dr. Kenneth mempertanyakan apa yang Father lakukan. Yang dijawab, itu hukuman untuk Annelies yang harus ia lakukan sebanyak 600 kali. Setelah itu ia turun. Sementara Annelies diawasi oleh Pastor Ernest, menjalankan hukuman yang disuruh oleh Father Renz, berlutut, lalu bangun kembali, begitu terus sampai 600 kali. Pasti, bergetar lututnya tuh. Ich kann nicht singen. Meine übergeruchte Schuhe. Tanggal 29 Juni 1976, diawal dengan Steve yang sudah selesai merekam kamar Annelies. Lalu ia menuju tangga, yang memperlihatkan semua salib di rumah ini terbalik, dan tiba-tiba Annelies, dengan menggunakan kursi roda, ia ada di bawah tangga. Lalu Annelies perlahan bangkit, dan menaiki tangga. Lalu ini yang terjadi. No, come on. Setelah kejadian itu, Annelies tertidur santai di kamar. Lalu Dr. Kenneth masuk dan berbicara ke Annelies. Pertama ia meminta maaf, karena tak bisa membantu Annelies lagi. Setelah itu, ia berbicara ke kamera. Ia mengatakan, seumur hidupnya ia belajar sains, agar ia bisa menjelaskan semuanya. Namun, kejadian Annelies ini, tak mampu ia jelaskan. Terlebih, sudah 3 orang mati karena Annelies. Dan setelah itu, ini yang terjadi. And I should have put a stop to it. Setelah menghabisi Dr. Kenneth, Saiton yang merasuki Annelies sekali lagi mengamuk. Disaksikan para pendeta dan orang tua Annelies. Bleiben Sie da
Sampai akhirnya semua mereda, Annelies terlihat sadar dan berbicara normal ke kedua orang tuanya. Akan tetapi, ini adalah obrolan terakhirnya dengan mereka, yang akhirnya Annelies Michelle akhirnya meninggal pada tanggal 1 Juli 1976. Dan nasib kurang mengenakan terjadi kepada orang tuanya dan para pemuka agama. Mereka berempat didakwa dengan kasus kelalaian yang menyebabkan Annelies terbunuh. Dan sampai sekarang, makam Annelies menjadi tempat ziarah untuk pengingat bagi manusia bahwa ada seseorang yang begitu kuat bertempur dengan iblis yang merasuki dirinya, sampai akhirnya merenggut nyawanya. Dalam kisah nyata, Annelies Michelle diyakini kerasukan. Namun secara medis, ia didiagnosis epilepsi lobus temporal dan psikosis religius. Selama hampir 9 bulan, dua pastor, Ernst Alt dan Arnold Renz, melakukan 67 kali eksorsisme di rumah keluarganya di Klingenberg am Main, Jerman. Dan ada seorang dokter, Dr. Richard Roth, juga sempat hadir memantau kondisinya, namun tak banyak yang bisa ia lakukan saat keadaan Annelies terus memburuk. Hingga akhirnya, pada 1 Juli 1976, Annelies mengembuskan napas terakhir dalam keadaan kurus dan lemah. Penyebab resminya, malnutrisi dan dehidrasi setelah berbulan-bulan ritual. Kasus ini mengguncang Jerman. Kedua pastor, dan orang tuanya bahkan si dokter malah ikut terlibat. Mereka diadili atas tuduhan kelalaian yang menyebabkan kematian. Namun sebelum meninggal, Annelies sempat berkata pada ibunya, "Aku rela menanggung semua ini demi menebus dosa orang lain." Kisahnya pun menjadi pengingat tentang tipisnya batas antara iman, ilmu, dan penderitaan manusia. Dan ada kabar baik nih cuy. Insya Allah, upload selanjutnya bakal pakai suara asli, jadi ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kalian pernah ngalamin kesurupan gak? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Siapa tahu ada yang pernah kesurupan kambing gunung, atau siluman kura-kura albino Venezuela? Baiklah, sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe, biar para cuy gak ketinggalan cerita horor berikutnya. Sampai jumpa di malam Jumat depan. Assalamualaikum.